Tertahan mengenai bagaimana dengan penahanan Ahok sendiri yang menjadi kontroversi yang diinginkan dari sejumlah pihak. Kalau misalkan dari Kang Asep melihatnya seperti apa? Negara kita negara hukum, konstitusi kita mengatakan setiap orang harus menghormati hukum dan pemerintahan. Pemerintah dalam luas ada namanya polisi. Polisi bekerja berdasarkan KUHP, ya legalitasnya pasal 3. Peradilan menggunakan undang-undang ini. Di pasal 21 KUHP dapat, nah kata dapat itu tidak wajib, tadi yang dikatakan Bang Ruhut, hak subjektif dan objektif, ada 3 alasan. Pak Tito berkali-kali menjelaskan kan, karena di penyelidikan tidak bulat, kami nggak nahan. Bayangkan kalau nanti nggak dibebaskan sama pengadilan, ngapain nahan orang? Kan satu itu. Tadi alasan tidak mungkin melarikan diri. Ngapain melarikan diri? Urusannya di kampanye rugi kalau melarikan diri. Banyak pendukungnya misalkan di sini Pak Ruhut yang lebih tahu. Kedua barang bukti kan udah disita, ngapain? Ngulangi perbuatan apa yang diulangi yang Pak Ahok tadi dikatakan mesem-mesem nggak mau ngomong. Jadi tidak, sekali alasan itu tidak terpenuhi. Nah sekarang mengatakan, tuh kenapa nggak ditahan? Yang lain ditahan. Sekali lagi saya ingatkan, dalam kasus yang lain begitu dinyatakan tersangka tidak langsung ditahan kok. Kenapa? Dulu kan masih penyelidikan. Ketika penyelidikan apa hak polisi untuk menahan? Nah sekarang baru ditetapkan kemarin harus ditahan. Apakah Musadek, apakah Lia Ede atau perkara-perkara langsung ditahan? Kan enggak juga. Dia minta keterangan baru dia ditahan. Jadi jangan memaksakan kehendak. Karena itu aturan hukum. Jadi baca pasal 21 KUHP itu, kalau kami dari orang Islam, pakai tajwid, pakai mahrod, baca dengan pelan-pelan gitu. Jadi kata dapat itu bukan wajib hukumnya. Itu hak kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada penyidik, menahan atau tidak. Dan itu Pak Tito udah, kepala polisi udah menjelaskan. Nah kalau kita memaksakan kehendak, nggak bisa. KUHP itu dilahirkan apa? Penghormatan terhadap ajasi manusia. Nah orang nahan itu upaya paksa. Upaya paksa itu dilakukan kalau sudah terpaksa. Loh ini kan terpaksa ngapain? Lalu dilakukan penahanan. Lalu kan kita tahu nih, kampanye itu terus berjalan dan juga proses dari penyidikan ini juga begitu cepat. Bahkan dalam waktu 2 minggu ini harus diselesaikan. Apakah mengganggu sebenarnya? Gini, saya usah klirkan dulu. Ini dua hal berbeda ya. Dua rezim. Ada proses politik yang akan berakhir 15 Februari ya. Nah, ada proses hukum. Dua nggak jalan. Bahkan di Undang-Undang Pilkada 10 2016 maupun di peraturan KPU dijelaskan tersangka, terdakwa, terpidana juga nggak ngaruh. Ya, tidak pengaruhnya. Apalagi sudah pemeriksaan, silakan aja pemeriksaan jalan, nggak ada masalah. Itu udah diatur. Bahkan udah ada Kapolri itu membuat aturan. Kalau ada laporan gini kesampingkan dulu. Tapi kan takut orang nanti intervensi, gitu, orang bilang ini tekanan. Silakan jalan menjadi diskresinya Kapolri. Jadi ketika sekarang Pak Ahok diperiksa nggak ada masalah. Pak Ahok kan juga mau diperiksa. Silakan sampai di proses pengadilan kan. Faktanya gimana Bang Ruhut? Terganggu nggak dari Pak Ahok sendiri dengan adanya proses pemeriksaan seperti ini? Ya, kita melihat suasana yang sudah cukup ramai, apalagi sebagian besar ya masyarakat sudah diracuni dengan informasi yang salah. Itu salah. Contohnya kemarin kan bagus sekali ya dipimpin Pak Kiai Ulama aksi damai, kan bagus sekali. Kita dengar jel-jelnya itu, tapi karena harisma ulama, tapi jel-jel di bawah itu kan kita sedih dengarnya. Polisi takut dengan Ahok, tidak berani tangkap Ahok. Ya, presiden intervensi macam-macam. Padahal coba kita lihat bagaimana kenegarawanannya Bapak Joko Widodo. Beliau taat patuh kepada hukum, tidak pernah intervensi. Udah itu polisi, polisi itu udah kerja. Ini kan rame karena Buniani, ya, setelah 10 hari. Kan ini yang bikin rame ya. Sudah itu polisi langsung bekerja. Langsung mengundang ahli ya, semua pakar. Udah kerja. Sebelum tanggal 4 itu udah kerja polisi. Bahkan Ahok belum dipanggil tanggal 24 Oktober sudah datang. Terus jadwal kampanye terganggu nggak nih dengan semua ini? Iya jujur saja. Kami bahkan sekarang ya dengan kejadian ini kami mendapat hikmatnya. Hikmahnya? Hikmahnya jujur saja kami punya posko-posko. Kami punya headquarter. Ya Lembang, Borobudur. Ahok datang ke Lembang, yang biasanya cuma 100 orang melapor, sekarang ribuan. Ribuan. Itu bayangkan. Terjadi setelah kasus ini? Setelah dia dijadikan tersangka. Bayangkan. Sebelumnya datang, ada orang, dia lagi. Datang ke sana ganti pakaian, usir Ahok. Datang. Sekarang, waduh. Nggak ada lagi, apalagi kami terima kasih dengan kepolisian. Tapi elektabilitas justru menurun kalau misalkan kita berkaca itu. Jadi ini lucu nih, lembaga surveinya, aku yang tahu itu lembaga survei. Ya, yang punya lembaga surveinya, kakaknya juga pengurus partai gua kok. Ya, jadi lembaga survei ini saya ingatkan, jangan karena didanai pesanan.
Ya, apalagi aku dengar lembaga survei ini punya asosiasi. Asosiasinya udah marah dengan lembaga survei itu. Dia udah nggak masuk sama kami lagi. Jangan membiasakan itu. Dan ingat, udahlah, kita jangan nanti survei. Aku paling percaya survei. Tapi lihat Amerika, Donald Trump di bawah. Nyatanya dia menang. Kalah Hillary. Jadi semua dapat terjadi. Kang Asep, ini menjadi pertanyaan besar akhirnya. Kalau misalkan kita lihat polisi sudah begitu cepat untuk melakukan proses ini, terus kemudian dari pemerintah juga membuat begitu sejuk dengan pertemuan dengan banyak pihak. Bahkan Ahok ini sangat kooperatif. Lalu apa yang akan terjadi nanti kalau misalkan masih ada aksi unjuk rasa? Ya, yang saya khawatirkan lebih parah lagi. Apa itu? Kalau Pak Ahok nanti menang 15 Februari, di pengadilan dibebaskan, maunya apa? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Siap nggak semua anak bangsa untuk menghormati hukum? Kalau Ahok kalah, ya nggak mungkin kata Pak Inu, nggak mungkin kalah kata Pak Ahok kan. Ahok kalah, dihukum itu kehendaknya mereka kan. Pasti diam. Tapi sebaliknya pertanyaan saya, kalau Pak Ahok menang, kemudian dinyatakan bebas, sekali lagi mungkin kemungkinan bisa aja kan. Sekarang siap nggak seluruh anak bangsa menghormati hukum? Kalau itu nggak siap, saya pikir orang-orang yang tidak menghormati hukum jangan ada di negara hukum, bikin aja negara sendiri, aman kok. Kenapa? Kan sepakat, kita hormati hukum. Semua mengatakan, bahkan tadi lihat, tokoh-tokoh agama pun sudah menyatakan, oh apalagi kita demo. Kan proses hukum sedang jalan. Nah ketika proses hukum sekarang nanti di polisi sudah begitu terbuka, sebenarnya saya tidak setuju, tertutup. Nanti jaksa juga mempercepat. Nanti kebetulan pengadilannya adalah pengadilan, ketua pengadilan saya katakan tadi, orang bersih, orang jujur. Nah kalau nanti putusannya, katakan sekali lagi ya, karena mungkin aja bisa bebas, bisa dihukum juga. Katakan bebas, siap nggak anak bangsa menghormati hukum? Ini apakah artinya ada yang akan memanfaatkan situasi yang ada? Nah itulah saya pikir, harus sekarang tegas. Ini negara hukum, ketika katakan ada tanda petik Pak Ahok ngomongnya nggak karu-karuan, nah ketika ada orang ngomong nggak karuan juga harus diproses. Jadi depan hukum kan sama. Jangan sekarang kita protes Pak Ahok bahasanya menodai agama, tapi ketika yang ngomongnya bahasanya isinya kebun binatang belakangnya atau menghina pejabat negara, pejabat kekuasaan, didiamkan. Sekiranya nggak bisa, nggak usah jauh lah. Saya sebagai anak bangsa, anak Indonesia yang kebetulan lahir di bumi Parahyangan sebagai keturunan Siliwangi, kami pernah merasa tersinggung dengan ucapan orang tertentu. Dibilangin salam kebangsaan kami, kalau dia punya salam kebangsaan Horas, kami punya sampurasun dibilang campuracun. Jangan salah, kami racun loh dia. Oke, jangan sampai sekarang ini menimbulkan bangsa ini jadi gaduh. Kalau masalah santun, ayo kita berbicara santun semua. Karena di depan hukum sama. Kalau orang nggak santun di depan hukum, ada aturannya loh. Semua harus menghormati hukum intinya. Jangan kan menghina agama, menghina suku tertentu atau apapun juga tidak. Semua orang harus diproses siapapun. Proses, kami punya perasaan. Kita beralih ke kampanye sebenarnya. Kalau Bang Ruhut lihat sekarang ini kan sudah split sekali. Apakah ini Ahok sendiri akhirnya bingung juga hari ini harus melakukan apa? Karena kemarin pemeriksaan begitu panjang. Hari ini agendanya apa untuk Ahok sendiri? Hari ini kami nanti selesai sini, saya langsung ke rumah Lembang. Pak Ahok itu jam 8 udah di sana, menerima sedemikian banyak masyarakat. Jadi sebenarnya ini pekerjaan beliau waktu beliau jadi gubernur. Sekarang kita pindahkan menerima keluhan. Memang itu Ahok sangat dekat dengan rakyatnya. Karena itu saya selalu mengatakan waktu menamini Pak Ahok belusukan, saya pakai toa, saya katakan Pak Ahok sudah memberikan bukti bukan janji. Ya, saya katakan menangnya Pak Ahok nanti sama Pak Jarod, ini menangnya rakyat DKI. Indonesia juga. Dan juga Indonesia, karena dia ini aset kok. Bayangkan. Bukan Asep ya, Aset. Ini Kang Asep, dia aset. Dan Ahok ini jujur saja ya. Karena itu udahlah, kita sebenarnya bangga berterima kasih Tuhan memberikan ada yang namanya Ahok. Ahok ini sekarang menjadi trending topik dunia. Tapi untuk belusukan sendiri apakah jadi berkurang karena adanya penolakan, kemudian juga ini sedang panas-panasnya nih? Oh enggak, kita akan datang ke semua kecamatan yang ada di Jakarta. Hari ini kemana nih Bang? Itu yang saya katakan, kami ada untuk turun, namanya yang aku bilang itu, pesanan-pesanan itu yang datang aneh-aneh. Kan kami juga punya Satgas. Mereka ini sudah marah. Saya capek, Satgas dari 4 partai. Dari PDI Perjuangan. Untuk menentukan lokasi belusukannya bukan, juga? Untuk menjaga. Untuk menjaga. Golkar, Nasdem, Hanura. Tambah lagi sekarang Jan Farid. Wah mantap nggak dia sekarang udah legal dia melalui pengadilan. Ya, ini ada Satgasnya. Mereka yang aneh-aneh itu 5-6 orang. Sudah tersangka salah satunya kan? Satu udah tersangka. Saya kan takut digebukin karena itu tadi kan tanya jadwalnya di mana. Gak apalah kami datang kemana. Ya seperti sidak. Tapi masyarakat istimewa ibu-ibu. Betul lah sorga di telapak kaki ibu. Itu ibu-ibu ada provokator. Ibu-ibu yang ngajak berantem. Siapa kau? Kau bukan mundur di sini. Keluar. Wah saya terima kasih. Tapi yang aneh ini Bang Ruhut. Katanya orang lain hidup Ahok katanya. Itu. Waduh. Saya tadi bayangkan ya. Yang ada. Saya bersama salah satu kawan kita Pak Yoris, ya dia bilang dia kemarin ke Banten. Jadi di situ kan kampanye juga pilkada, ya. Salah satu calon saya nggak enak ya calonnya itu. Ya nanti
saya calon gubernur sini. Mereka bilang, oh enggak, kami pilih Ahok. Ahok itu di Jakarta, bukan di Banten. Ya, mungkin figur itu bisa nantinya juga menginspirasi orang-orang di daerah lain. Baik, terakhir untuk Kang Asep, kalau misalkan kita melihat fenomena ini, publik lah yang akhirnya dimanfaatkan, jadinya terpengaruh dengan banyak hal. Bagaimana, apa yang harus dilakukan publik dengan fenomena yang terjadi ini? Sekali lagi seawal, negara kita negara hukum, orang harus menghormati hukum. Ini persoalan hukum ketika Pak Ahok tersangka, jangan terpengaruh oleh apapun. Karena di pengadilan itu dibuktikan itu perbuatannya. Apa perbuatannya, apakah tindak pidana atau tidak. Parameternya alat bukti. Jadi publik jangan terpengaruh oleh isu-isu, apalagi di pengadilan. Bagi hakim, maaf sekali kasar, ini kalau KPI proses ke saya, persetan dengan persepsi. Bagi hukum itu hanya bukti. Jadi ketika apakah Pak Ahok berbuat ini. Jadi publik pun harus menghormati. Jangan publik juga terbawa dengan ucapan-ucapan atau pengaruh-pengaruh provokasi. Ikutlah umat itu terhadap ulama yang memotivasi, bukan terhadap ulama yang memprovokasi, gitu kan. Banyak tokoh seperti Buya Sapai Ma'arif itu kan dikenal pengetahuan agamanya tinggi, mantan ketua Muhammadiyah, seorang guru besar. Jangan sekarang nanti pengadilan akan melihat ahli itu punya keahlian khusus untuk pemeriksaan, untuk menjernihkan persoalan. Nah kalau ahlinya nanti pernah bermasalah, bukan menjernihkan masalah, ya bahkan bukan untuk pemeriksaan. Nanti saya kira hakim akan melihat itu jelas bahasa kuap, keterangan ahli itu adalah keahlian khusus. Khusus apa? Agama. Agama sejauh mana pengetahuan agamanya? Untuk pemeriksaan atau tidak? Atau untuk provokasi? Berarti harus difilter terlebih dahulu. Oh, hakim udah tahu. Maka saya percayakan kepada pengadilan Jakarta Utara yang betulan ketua pengadilannya seorang betul-betul hakim. Benar-benar. Terima kasih Kang Asep, Bang Ruhut. Terima kasih pagi ini sudah ada di Sapa Indonesia sedikit, Pagi. Yang kata Kang Asep, kita negara hukum, hormati dalam pengadilan itu ada ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ya? Jadi kita hargai semua proses yang ada ini. itu. Baik, terima kasih.